Karena banyak orang yang masuk politik awalnya punya tujuan yang mulia nih. Saya pengen mengubah bangsa ini, saya pengen bisa mengubah Indonesia. Tapi jadinya pada saat udah masuk langsung berani mengambil keputusan ya. Jadi pokoknya mulai hari ini gua M sama lo ya. Welcome back my channel, Cabe Chat with Beb. Nah, karena di part 1 banyak request sama Mima lagi, jadi kita ulang nih ya. Kita terusin ngobrol-ngobrolnya. Jadi kemarin kan banyak obrolan yang belum selesai ya? Iya, benar. Ya nggak sih, kayak cuman yang kemarin masih tentang sportnya aja. Baru atasnya doang, belum sampai dalam-dalam. Nama kemarin kan kita maksudnya karir kamu yang gimana masuk ke dunia entertain. Nah sekarang berarti kan kamu kemarin udah setelah finalis putri, berarti langsung move ke host. Sebenarnya tuh ya Kak, ada jeda. Jadi tuh kalau misalkan orang perhatiin aku sempat nggak langsung masuk entertainment karena waktu ikut Miss Indonesia, aku kan masih kuliah. Banyak orang kan yang mungkin kuliah sambil nge-host, kuliah sambil nge-MC atau kuliah sambil pokoknya modeling. Aku waktu itu pengen fokus, jadi aku prioritasin kuliah dulu. Jadi makanya aku kayak masuk Instagram aja lumayan telat karena dulu aku belum ada Instagram bahkan. Jadi kayak abis dari Miss Indonesia, aku fokus ke kuliah. Terus aku bener-bener sama sekali nggak fokus di entertainment, nggak ngambil job entertainment. Nggak ngambil job sama sekali, benar-benar untuk ke pendidikan dulu ya? Benar-benar pendidikan, karena waktu itu aku ambilnya HI kan, hubungan internasional, dan kuliahnya lumayan intens. Dan aku lumayan sering ikut kayak misalkan MUN, itu kayak model United Nations, PBB, gitu-gitu. Nah akhirnya mulai ambil job tuh kayak semester terakhir atau 2 semester terakhir di tapi kuliah. aku bingung gini, HI, berarti kan diplomat segala macem. Kenapa bisa tiba-tiba akhir larinya Iya, nah itu kan gak nyambung banget gitu. Bener-bener sedangkan maksudnya ruang lingkup kamu kan untuk saat itu menuju ke diplomat ibaratnya gitu. Dan aku magangnya di Kementerian Luar Negeri. Iya, jadi, pasti kan memang kalau HI kan memang pasti akan ke sana. Iya. Justru waktu itu gara-gara waktu itu ada TV channel yang lagi butuh host, terus kayak aku direkomendasiin. Di situ aku screen test, jadi nggak pakai casting, langsung screen test. Tiba-tiba dapet gitu. Nah, mulai dari situ banyak job nge-MC. Jadi nggak direncanain sih, dan pas lulus kuliah aku dapet job di acara musik ini. Akhirnya sejak saat itu lanjut sampai terus akhirnya sekarang. kayak mama papa gitu, orang tua kamu. Ya berarti kan ekspektasinya dia pas kamu masuk ke HI apa? Bener nggak ya? Bener. Tiba-tiba kamu kesini, apa responnya mereka? Ya puji Tuhan sih mereka kayak mendukung banget ya, karena keluarga aku tipe yang sangat support apapun yang aku lakuin selama aku enjoy dan selama yang aku lakuin itu bener, ya kita support makanya. Tapi yang pasti pada saat kuliah yang penting kamu selesain dulu kuliahnya. Dan ternyata kan aku bisa membuktikan walaupun aku ngambil host, aku tetap selesain kuliahnya. Aku bener-bener tepat waktu 4 tahun. Kamu tanggung jawab dengan pilihan kamu. Iya, karena banyak orang yang gue kuliah sambil kerja, tapi ujung-ujungnya jadinya kerjanya jadi prioritas, kuliahnya nomor 2. Akhirnya jadi maba, kayak mahasiswa abadi. Gak lulus kan? Kayak Edo ya, mahasiswa abadi. Ada ya di sini ya? Nah terus setelah, sedangkan lingkungan kamu yang dulu di anak-anak HI-nya, ada nggak? Kok lu jadi kesono sih? Gitu. Ada nggak? Nggak kayak gitu, tapi ada cerita lucu nih. Dulu waktu aku kuliah, kan aku suka izin untuk syuting kan. Nah aku itu dari semester akhir? Iya, semester akhir, kayak semester 5, 6, 7 gitu lah ya, kan sebelum skripsi. Nah waktu aku suka izin, kadang-kadang dosennya tuh baik banget. Jadi walaupun aku nggak masuk, tapi diabsenin masuk. Jadi dulu ada beberapa teman-teman yang sebel sama aku gara-gara kesannya kayak, kok nih orang dapat perlakuan spesial. Padahal mungkin kayak dosennya kasih absen karena dia tahu bahwa aku kan izinnya karena syuting, bukan karena bolos. Dan dia tahu aku tuh tipe anak yang rajin, jadi maksudnya mereka seneng gitu loh. Jadi ya dulu waktu kuliah paling kayak suka dibecandain aja, masih sebel bercanda kayak, wah lo enak banget sih nggak masuk tapi diabsenin. Iya bener. Tapi ya karena biasa kan malah ibaratnya malah temen yang ibaratnya saling backup. Ini malah dosennya yang backupin, baik banget ya dosennya. Hebat ya. Nah terus kayak ibaratnya kayak dosen, berarti lingkungan kamu yang lama, maksudnya nggak ada yang ayo dong Mima kesini lagi, terusin maksudnya gitu. Enggak sih, cuma dulu pas Pak masih ada, pas almarhum Pak masih hidup, dia sempat bilang kayak, kamu tuh sebenarnya di entertainment bisa loh tiba-tiba ke politik, karena banyak kan yang dari entertainment ke politik. Tapi yang
pasti kalau kamu masuk politik kamu harus sudah firm dulu gitu, fondasinya udah harus kokoh. Karena banyak orang yang masuk politik awalnya punya tujuan yang mulia nih, saya pengen mengubah bangsa ini, saya pengen bisa mengubah Indonesia, tapi jadinya pada saat udah masuk malah fokusnya ke diri sendiri malah ke diri sendiri, malah akhirnya nggak mentingin masyarakat. Ya, dunia politik bisa dibilang kejam juga ya. Iya, makanya aku juga belum berani karena aku takutnya aku belum kuat nih, karena kan di situ juga banyak godaan-godaannya kan. Jadi kayak ya udahlah di entertainment dulu aja, kalau emang nanti jalannya ke situ pasti ya Tuhan bawa ke situ. Nah, oke, berarti kan itu udah fokus ke host. Nah, dari host ini kamu nyanyi ibaratnya awalnya tuh kamu iseng aja nyanyi-nyanyi gimana? Kalau nyanyi justru itu yang passion pertama sih, sebelum hosting, sebelum acting, semuanya paling pertama tuh ya nyanyi gitu. Dari kecil, kalau misalkan orang kenal aku dari kecil tuh udah suka nyanyi. Cuman karena memang aku tuh tipe musiknya lumayan idealis, jadi waktu itu sama ditawarin label, tapi aku nggak ambil karena kalau sama label tuh diarahin gayanya harus kayak gini, terus musiknya kayak gini. Karena dia punya standarnya kan. Betul, dan namanya label kan mereka pasti maunya langsung balik modal kan, dan dia tahu mungkin pasar Indonesia sukanya yang kayak gini gitu. Sedangkan aku kalau soal musik lumayan kayak picky dan pengen yang sesuai dengan aku. Apa di hati kamu. Iya, dari segi musiknya, segi liriknya gitu. Dan akhirnya aku mikir ya udah deh, gue pengen kayak kerja dulu yang benar, cari duit dari MC, dari host supaya dari situ gue punya modal. Iya, jadi bisa produce musik sendiri karena namanya produce musik kan nggak ada modalnya. Iya, pasti ada modal. Pasti nggak mungkin bayar pakai daun kan, pasti harus bayar musisinya, bayar produsernya, bayar studio, mixing, mastering. Iya, benar persis. Kayak kakak mengerti banget ya. Dikit-dikit lah ya. Jadi karena aku pengen sendiri, jadi aku tahu kalau gue pengen sendiri, gue harus bisa memodali diri sendiri. Jadi kayak istilahnya MC sama host tuh kayak pekerjaan berdampingan lah ya. Jadi ibaratnya sumber uangnya kamu dari nge-host dulu, terus pelariannya untuk nyanyi. Musik, ya benar kayak gitu. Jadi bermodal dulu buat nyanyi. Iya, karena kalau kita misalkan mau buat sendiri, maksudnya mau gaya seperti yang kita ingini, enakan buat sendiri. Karena kalau dibuatin orang pasti harus ngikutin gaya itu orang. Iya, benar. Nah, berarti kemarin berarti nyanyi, berarti single yang kamu udah bikin udah berapa? Single sekarang udah banyak, single 6. Tapi album EP 1 kemarin yang baru keluar, XOXO Mima. Oh, itu. Nah, kemarin yang kamu akhirnya kerjasama dengan label yang baru itu? Yang sama label Legland. Itu lagu album ini masuk semuanya di publishingnya di label Legland itu, Mahakarya Bagus. Tapi lagunya lagu kamu lagu aku. Jadi lagu kamu. Jadi kan kalau misalkan di musik tuh ada istilahnya publisher, publicist, label. Ini sebenarnya bukan label sih, jatuhnya publisher. Jadi intinya jadi kamu lewat rumahnya mereka ya. Iya, dan orang, jadi laguku tuh istilahnya laguku dijagain sama mereka. Jadi kalau ada orang mau pakai lagu aku, royaltinya lewat mereka gitu. Karena sebenarnya kan Mahakarya Bagus ini dibangun sama Bung Glenn tuh gara-gara lagu-lagu dia dulu tuh banyak yang belum atas nama dia. Jadi atas nama label. Jadi kayak kalau orang mau pakai lagunya ya udah lewat labelnya yang dapat duit gitu. Labelnya dianya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat. Padahal maksudnya dia udah segede itu loh namanya. Siapa sih yang nggak tahu Glenn Fredly gitu. Hampir semua orang tahu lagu-lagunya. Tapi ternyata pada saat dia baru mulai lagi gitu di musik, dia nyadar kan dia sempat sama label pas dia independen, dia baru nyadar gila lagu-lagu gue banyak yang belum di atas namakan gue. Iya, jadi dia buat publisher ini, dan publisher ini benar-benar baru jalan justru setelah beliau udah dipanggil Tuhan. Udah nggak ada malah ya. Karena dia pengen menolong musisi indie, karena banyak yang orang kalau belum naik, ya udah terserah lagu gue dipegang siapa, tapi pas udah naik baru berasa. Ini baru berasa. Nah, berarti aku mau dengerin dong lagunya. Boleh dong. Dengerin lagu yang Come Over atau Beers. Biasanya orang favoritnya Beers. Live nih sekarang. Iya dong. Oke, langsung ya. Tapi kakak harus dengerin yang versi aslinya juga sih. Tunggu ya. Siap? Siap ya. Ini ceritanya lagu itu buat sebelum aku nyanyiin, aku ceritain dikit. Jadi kayak kadang-kadang kan kita kalau misalkan in a relationship, kita suka nggak mau letting go, karena kita ngerasa aduh nanti kalau gue nggak ada dia gimana gitu. Padahal in the first place kita pengen let go, pasti kan ada hal-hal yang kita nggak suka tentang dia kan. Nah, dalam hal ini tentang cigarettes and beers, makanya judulnya Cigarettes and Beers. It's been a year and I've moved on, but it still lasts me till this day. Are you okay? Are you okay? Now looking back, I am so sure you've held me back and put me down. Not anymore. Not anymore. I have learned from my past. Now I
So no more days of sadness and tears. Goodbye to your cigarettes and beers. Now I'm letting go. Now I'm letting go. If one day you remember of me, just know that I want you to be free. Now I'm letting go. Now I'm letting go. Wah, Itu dia keren. Jadi intinya ini lagu apa namanya buat kalian nih yang para mutusin cowoknya, yang susah move on yang susah move on ya. Jadi siapa tahu setelah dengerin lagu Mima jadi terinspirasi. Gue besok putusin pacar gue. Langsung berani mengambil keputusan ya. Jadi pokoknya mulai hari ini gue end sama lo ya. Setelah dengerin lagu. Bener-bener. Nah terus mah kalau sebenarnya kalau kamu dream kamu berarti kan sekarang kamu udah ngejalanin sebagai penyanyi, dream kamu ke depannya kamu tuh mau gimana di karir kamu yang nyanyi? Wow, sebenarnya aku dream besarnya nih ya. Kayak Apa mau go internasional? Amin. Gitu kan? Iya sih pengen bisa collab sama beberapa orang yang kayak menurut aku luar biasa banget dari luar. Misalkan kayak Han, kan kemarin Niki, kalau nggak tahu Niki Zabanya, baru aja tuh duet sama Han. Aku pengen banget bisa duet sama musisi-musisi luar yang emang musiknya aku suka gitu loh. Atau nggak kerjasama dengan produser yang emang talented banget. Kayak banyak sih produser-produser yang aku suka banget. Aku suka produsernya Taylor Swift, terus aku juga suka apa ya, sama beberapa produser yang di Indo yang belum sempat dapat kesempatan kerja bareng sih. Mungkin pengen juga buat kayak kalau untuk musisi Indo, siapa yang pengen kamu ada collab? Siapa ya? Siapa kira-kira? Dipa Barus kali ya. Dipa Barus asik sih kayaknya. Soalnya kan musikku kebanyakan akustikan kan. Aku lagi ngebayangin kalau musikku dibuat EDM gimana ya kira-kira gitu. Jadi yang kekinian anak-anak sekarang ya. Atau Jevin. Sebenarnya aku Jevin Julian dari Soundwave itu teman aku, tapi kita belum sempat collab sih. Siapa tahu dia nonton vlog ini ya. Ayo kita collab. Petra juga asik, Petra Sihombing. Pamungkas. Aku juga suka Pamungkas. Siapa lagi? Banyak sih. Sekarang musisi Indo banyak banget yang kayak talented banget, kayak Nadine Amiza, Sal Priadi, ya anak-anak indie lah. Pokoknya aku pengen sih one day collab sama mereka. Terus dengar kamu mau pindah. Oh iya. Iya nggak sih? Kenapa sih? Kenapa? Pindah ke Bali ya. Ya. Sebenarnya pertama ini soal panggilan sih, Mungkin ini bisa di episode selanjutnya. Ini lebih kayak soal. Berarti gue samperin dia ke Bali ya? Iya bener-bener kita buat konten di Bali dong. Doakan agar bisa ke Bali. Mereka pada liburan soalnya. Kerjanya dikit, liburannya banyak. Iya sih sebenarnya selain karena, aku juga pengen mencoba kayak dunia per-MC-an di Bali. Selain itu aku juga ada panggilan dari lama tuh pengen kayak Bible School gitu, sekolah Alkitab tapi yang cuman sebentar 6 bulan. Jadi terpanggil ya? Iya, sebenarnya tapi bukan untuk jadi pendeta ya, kan kalau mama pendeta ya. Kalau aku cuma kayak pengen mendalami karena gini loh, kayak banyak banget kan cerita-cerita di Alkitab yang kita nggak ngerti kan. Selama 6 bulan ini kita jadi bisa belajar kayak sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dari cerita ini gitu. Jadi aku dari lama pengen, tapi tuh selalu aja ada something came up. Misalkan pas SMA mau ngambil sekolah itu ada kuliah, pas lulus kuliah ada kerjaan. Terus jadi cooling down untuk ini dulu ya. Iya, sekalian detox dari kota ya. Memberi makan hatinya. Betul, dulu. bener banget. Karena namanya pertama kalau di Jakarta kan orang bilang kenapa ngambil sekolah online aja. Iya, banyak. Pasti nggak bisa fokus gitu loh, kayak bakal terdistract. Itu nggak, jadi kayak maksudnya dalam satu hari kamu berapa jam? Jadi sebenarnya selama 6 bulan itu kita kayak di karantina gitu, jadi kayak ada asramanya, tapi weekend boleh keluar gitu. Jadi makanya ini aku tuh sempet. Jadi kamu bener-bener nggak bergaul dengan orang toksik ya? Iya. Ya semoga teman-temanku nggak toksik ya. Tapi pastinya selama 6 bulan tuh kita kayak bener-bener di asrama ini dan selama 6 bulan udah disiapin nih materinya apa aja. Jadi kayak emang bener-bener 6 bulan tuh fokus pelajarin soal kita. Jadi kamu bener-bener ya kayak kuliah lagi gitu. Kayak kuliah lagi, kita beda ini bener-bener kalau kuliah kita pulang balik. Ini bener-bener kayak tinggal di situ. Tapi nggak, maksudnya khusus perempuan apa dicampur? Nah, asrama ini sekolahnya cewek cowok, tapi asramanya dipisah pasti kan, cewek-cewek sama cowok-cowok. Tapi maksudnya selama 6 bulan itu kita kayak belajar soal ya the Bible, and then kita juga belajar kayak ya kenapa sih kayak Tuhan ngomong gini di dalam cerita ini, bla bla bla. Dan yang aku suka dari sekolah ini, dia memang sekolahnya tuh untuk anak muda. Jadi kayak yang ikutan di situ tuh umurnya dari kayak cuma 20 sampai 30. Tapi satu lagi deh, aku mau bahas.
aku kan kalau kepoin IG-nya Mima tuh sangat fashionable ya. Kalau menurut aku suka fashion ya. Suka fashion ya. Bener. Nah, tips yang gampang nih buat buat ya Mima kan dibilang sorry ya, dibilang kurus kan nggak kurus juga ya. Maksudnya apalagi pandemi nambah senang lagi, bahagia ya. Bobot senang bahagia. Bener. Nah, maksud aku ada tips and trick nggak sih? Maksudnya baju apa yang mesti dihindarin buat body yang kayak kita gini nih? Sebenarnya pertama kalau baju menurut aku kayak tergantung percaya diri kita sih, karena kalau udah pede kelihatan bagus-bagus aja. Tapi kalau misalkan mau menutupi misalkan yang kakinya pendek mau kelihatan kakinya tinggi, pendek, oke. Gitu. Umpama perempuan yang di bawah tingginya 160. Iya. Justru aku bakal suruh pakai kayak high waisted gitu, celana-celana yang di atas pinggang, di atas perut. pinggang, Karena itu jadi kasih kesan kakinya panjang, plus ya pakai high heels. Karena kan kalau pakai celana panjang itu kan ketutupan high heelsnya, jadi kesannya kakinya panjang gitu. Terus apalagi ya kalau misalkan kamu mau pakai misalkan kayak baju yang tangan buntung dimasukin, jadi kelihatannya lebih. Nah sebenarnya kan kayak kalau yang tangannya gede-gede berarti ya tahu diri sebenarnya ya nggak sih? Udah tangannya gede pakai you can see lagi kan? Tapi again kalau pede sih nggak apa-apa pakai aja, karena apa yang kita rasain tuh akan keluar dari aura kita. Kalau kita nggak pede pasti kelihatan jadi nggak bagus, tapi kalau kita pede jadi kelihatannya jadi bagus-bagus balik aja. lagi ke dalam dirinya ya, percaya diri, inner beauty-nya ya. Iya benar. Terus kalau itu kan kalau tips pakai celana. Terus kalau baju supaya nggak kelihatan B banget gitu. Aksesoris. Biasanya kalau aku pakai yang polos, entah itu pakai kalung atau pakai anting. Tapi kalau misalkan kalian bawahannya udah polos, atasan bajunya pattern gitu. Kalau kakak lihat di Instagram aku, biasanya kalau aku bawahnya udah polos, bajunya yang atas berpola. Kebalikannya kalau atasnya polos, bawahnya yang berpola. Tapi yang pasti kalau kamu mau dua-duanya berpola, jangan sampai kayak nabrak aja. Tapi gitu. kayaknya boleh nih next, ntar kalau kita kembali mix and match and cari baju. Boleh banget, seru banget. Cari baju ya kan, umpama lunch ya, maksudnya baju di saat kita mau makan siang gimana, sesuai occasion, dinner gimana, gitu. Jangan kan saltum, terus di saat lu mau brunch gimana, jadi supaya intinya nggak saltum ya. Iya, karena banyak orang yang nggak dress for the occasion, kayak acaranya apa, bajunya apa gitu, benar nggak? Kayaknya kita satu lagi terakhir, kita nyanyi bareng. Oke, kakak mau nyanyi lagu apa? Ya udah kita nyanyi ya. Ya coba ya. Lagu Tante Five aja ya, lupa ya. 1, 2, 3. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? To be here at me, to get myself close to you. Get myself close to you. I wanna get myself close to you. Kita nggak latihan loh ini. Lagu pada zamannya. Soalnya kita kurang lebih kan umurnya 11-12. Ini masa pubernya lagunya itu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.